Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat sore Bapak Ibu Guru Penguji. Selamat sore untuk kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami dengan judul Inovasi Biji Nangka dalam Pembuatan Kue Brownies. Selanjutnya diberi kesempatan pada teman Melin untuk menjelaskan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris dengan sumber daya alam yang melimpah, salah satunya adalah buah nangka. Namun, selama ini pemanfaatan nangka hanya terbatas pada daging buahnya, sedangkan bijinya dianggap sebagai. Padahal biji nangka memiliki kandungan gizi seperti karbohidrat dan protein, sehingga berpotensi diolah menjadi bahan pangan alternatif. Selain itu, Indonesia masih bergantung pada impor tepung terigu, sehingga diperlukan inovasi bahan lokal sebagai pengganti, salah satunya tepung dari biji nangka. Brownies merupakan salah satu makanan yang banyak digemari dan menggunakan tepung terigu sebagai bahan utama. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba memanfaatkan tepung biji nangka sebagai inovasi dalam pembuatan brownies. Yang berikut rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 1. Bagaimana proses pengolahan biji nangka menjadi tepung. Kedua, bagaimana kualitas kue brownies hasil inovasi tepung biji nangka dengan komposisi tertentu terhadap sifat organoleptiknya. Berikut tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari karya tulis ini sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengetahui proses pembuatan tepung dari biji nangka. Yang kedua, dapat mengetahui kualitas kue brownies hasil inovasi tepung biji nangka dengan komposisi tertentu terhadap sifat organoleptiknya. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis. Yang pertama, bagi sekolah, ini menjadi sarana belajar kewirausahaan dan solusi nyata penanganan limbah organik. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, sebagai referensi untuk inovasi pangan lokal lainnya. Yang ketiga, bagi masyarakat, membuka peluang usaha baru bagi pelaku UMKM dengan bahan baku yang murah namun berkualitas. Yang dari Bab 2, saya akan menjelaskan dasar teori yang mendukung penelitian kami. Teori-teori ini adalah teori yang mendukung kami dalam penelitian kami, sehingga penelitian kami dianggap tidak berdasarkan pemikiran sendiri, tetapi berdasarkan dengan jurnal-jurnal atau artikel yang ada. Daftar EKCN pustaka ini dapat dilihat pada halaman 5 sampai dengan 16. Untuk bab 3-nya saya Selanjutnya, bab 3 metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan metode eksperimen. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggantian tepung biji nangka terhadap kualitas brownies. Yang berikut ada objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah inovasi pemanfaatan biji nangka dalam pembuatan kue brownies. Yang berikut ada data dan sumber data. Yang pertama, data. Data penelitian meliputi proses pemanfaatan tepung biji nangka sebagai pengganti tepung terigu dalam pembuatan brownies. Yang berikut ada sumber data. Sumber data dibagi menjadi 2. Yang pertama, data primer. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari proses eksperimen pemanfaatan tepung biji nangka sebagai pengganti tepung terigu dalam pembuatan brownies. Yang berikut ada data sekunder. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen, serta media informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan biji nangka. Yang berikut ada instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi lembar observasi. Lembar observasi digunakan untuk mencatat proses pembuatan brownies dengan pemanfaatan tepung biji nangka dalam pengganti tepung terigu. Yang berikut ada kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tingkat penerimaan responden terhadap produk brownies. Berikut ada teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur, observasi, dan kuesioner. Berikut ada teknik pengolahan data. Data yang diperoleh dari responden kemudian dihitung dan disajikan dalam bentuk tabel untuk mempermudah proses analisis. Selanjutnya data tersebut dijelaskan secara deskriptif. Yang berikut ada prosedur penelitian. Adapun tahapan dalam penelitian ini meliputi tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan penyelesaian. Yang pertama ada tahapan persiapan. Tahapan persiapan merupakan tahap awal penelitian dilaksanakan. Pada tahap ini, peneliti menyiapkan semua hal yang diperlukan seperti alat dan bahan. Yang berikut ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini dilakukan pembuatan tepung biji nangka. Tepung tersebut kemudian digunakan sebagai pengganti tepung terigu dalam pembuatan brownies. Yang berikut ada tahap penyelesaian. Pada tahap ini, peneliti melakukan pengolahan dan analisis data yang diperoleh dari hasil observasi dan kuesioner responden. Berikutnya adalah hasil dan pembahasan yang dijelaskan pada bab 4. Hasil penelitian ini meliputi prosedur pembuatan tepung biji nangka yang dimulai dengan menyiapkan alat dan bahan yang sudah dijelaskan pada bab 3, tepatnya di tahap pelaksanaan. Kemudian setelah dilakukan proses pembuatan biji nangka, dilakukan uji organoleptik, yakni dalam penelitian itu mengolah biji nangka menjadi inovasi dalam pembuatan kue brownies. Diperoleh hasil rekapitulasi mengenai pengaruh penggunaan tepung biji nangka terhadap tingkat kesukaan responden. Parameter kesukaan yang diamati meliputi warna, aroma, tekstur, dan rasa terhadap karakteristik organoleptik brownies yang disajikan pada data tabel pada halaman 27 sampai dengan 31. Setelah itu dilakukan pembahasan dari hasil uji responden yang telah diberikan melalui kuesioner. Pembahasan itu meliputi uji organoleptik mulai dari warna, aroma, tekstur, rasa. Hal selanjutnya saya berikan kepada Tuan Melin. Yang berikut bab 5 penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pertama, konsentrasi terbaik. Penggunaan 100% tepung biji nangka menghasilkan brownies dengan kualitas terbaik dan paling disukai penulis dari segi warna, aroma, tekstur maupun rasa. Kedua, perbandingan kualitas. Brownies dengan konsentrasi 60% memiliki kualitas yang lebih rendah karena menghasilkan warna yang pucat serta tekstur terlalu ringan dan berpori. Yang ketiga, karakteristik produk. Brownies 100% tepung biji nangka secara visual sangat menarik dan diterima dengan baik. Meski kehalusan butiran tepung masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tekstur yang lebih sempurna. Yang berikut saran. Untuk pengembangan penelitian selanjutnya disarankan yang pertama, optimalisasi bahan. Tetap menggunakan konsentrasi 100% tepung biji nangka karena terbukti memberikan hasil sensoris yang paling unggul. Yang kedua, teknik pengolahan. Proses penggilingan biji nangka harus dilakukan secara maksimal hingga benar-benar halus sebelum digunakan agar tekstur brownies yang dihasilkan lebih lembut dan tidak terasa kasar. Yang ketiga, keseimbangan formula. Perlu ketelitian dalam mengatur proporsi bahan tambahan seperti gula, lemak, telur, dan tepung terigu untuk menjaga konsistensi
konsistensi, aroma, dan rasa yang khas. Sekian pemaparan dari saya mengenai kesimpulan dan saran inovasi brownies tepung biji nangka. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi kami kembalikan kepada panitia. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 14. Apakah bawa browniesnya? Habis. Oh, ibu kira sudah habis ya. Ada ibu berharap dapat sisa-sisa brownies. Oke, baik ya. Sekarang waktu diberikan pada tim penguji. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nah, yang pertama saya ucapkan apresiasi untuk kalian bertiga karena sudah selesai menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dan sampai pada tahap mempresentasikan. Nah, di sini saya sebagai penguji pertama memberikan masukan dari karya tulis yang sudah dibuat ini. Saya mulai pertama dari bagian abstrak. Jadi abstrak ini merupakan inti dari kamu punya karya ini. Jadi orang biasanya kalau mau lihat suatu karya itu mereka fokusnya ke abstrak. Jadi abstraknya harus jelas. Urutannya yang pertama itu dari identitas dulu. Kamu punya identitas, penulisnya siapa? Terus judulnya apa? Tahunnya apa? Tahunnya berapa? Itu yang pertama. Nah, di sini kan kamu mulainya dari tujuan. Di tujuannya. Ya. Jadi ditambahkan mulai dari identitas. Kemudian lanjut lagi ke biasanya di paragraf ketiga. Untuk paragraf ketiga itu di bab 3, mulai dari jenis penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini sampai ke teknik analisis data. Dan baru yang terakhir itu di hasil penelitian. Itu yang untuk abstrak. Nanti ditambahkan. Ya. Kemudian di latar belakang. Nah, untuk latar belakang ini tidak ada masalah. Cuma di sini saya mau kritik sedikit. Kurang kuat kamu punya latar belakang di sini karena ini kamu punya teori saja. Tidak ada pendukung dari teori-teori sebelumnya. Nanti bisa dibaca lagi terus kasih teori pendukung yang mendukung kamu punya teori ini. Kemudian satu hal lagi, hindari kalimat yang tidak baku atau kata, lebih ke kata yang tidak baku. Contohnya di sini, kata saja itu tidak boleh digunakan dalam penulisan karya, misalnya karya tulis ilmiah atau skripsi atau lainnya yang bersifat ilmiah, itu tidak boleh. Selama sebenarnya itu tidak baku, nanti dirubah dengan kata lain. Coba. Oke. Kemudian untuk di tujuan penelitian, kalau bisa langsung saja langsung mengetahui, tidak usah pakai kata dapat. Awalnya itu kami mengetahui, tapi dari pendamping kami Ibu Agnes untuk menambahkan dapat mengetahui. Nah, nanti diganti saja. Kalau tidak pakai kata untuk. Baik, Pak. Untuk mengetahui begitu. Ya, sabar. Di bab 3 di metode penelitian. Nah, di sini. Ini saya katakan kamu punya waktu dan tempat tidak ada. Untuk waktu dan tempat penelitian itu kami belum masukkan, Pak. Ya. Jadi kami lupa. Nanti akan ditambahkan di dalam. Karena ini penting Ya, Pak. supaya pembaca tahu, oh ini kamu penelitiannya di mana dan tanggal berapa, hari apa gitu. Jadi harus jelas.
Kemudian yang di sini di rekapitulasi tabel titik 4 ya tabel 4.5. Coba diperhatikan di situ. Sudah Pak. Sudah. Nah ini di tabel sini kamu pakai skalanya 1 sampai 4. 1 sampai 4 atau Pada kami pakai skala 1 sampai 5 Pak. 1 sampai 5. Iya. Berarti yang 4 sangat 5 itu sangat suka. Iya. Terus 4 suka. Kalau 1 sangat tidak suka, 2 tidak suka, 3 agak suka, 4 suka, 5 sangat suka. Oke, saya sarankan pakainya 4. Agak susah itu dibuang saja. Baik Pak. Yang pakai kata agak. Oke Pak. Kemudian yang di skala ini harus jelas ya untuk yang di angket kuesioner ini di bab 3.4.2 harus dikasih tabel juga di situ untuk skalanya. Misalnya 5 itu sangat suka, 4 suka, itu nanti ditambahkan di situ. Baik Pak. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya itu di kesimpulan. Kamu punya tujuan penelitian ada berapa? Tujuan penelitian kami ada 2. Ada 2. Ada, ya benar ada 2. Ada 2. Oke. Terus di kesimpulan ada berapa poin? Ada 5. Ada 5 poin Pak. Ada 5 poin. Iya. Kenapa bisa 5? Kami kasih 5 karena kami tidak ambil tujuannya itu berdasarkan rumusan masalah, tetapi dari semua manfaat yang diberikan. Tidak bisa. Kesimpulan itu menjawab tujuan masalah. Manfaat. Jadi kalau tujuannya ada 2, berarti kesimpulannya harus ada 2. Baik Pak. Ya, nanti diperbaiki. Oke. Kemudian ini yang terakhir. Di sini kan ada kuesioner. Nah, kuesionernya di mana? Ulangi. Di sini kan kamu pakai angket atau kuesioner di sini. Nah, kuesioner atau angketnya itu di mana? Di sini tidak ada. Iya Pak. Kami tidak masukkan. Dulu kalau dimasukkan waktu itu juga mepet waktunya jadi. Oke. Ya, nanti ditambahkan di sini. Ya Pak. Supaya orang tahu, oh ya, mereka ternyata benar melakukannya. Oke, dari saya hanya itu saja. Terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, Profesiat untuk Pak Hama, Melinda Besan dan Keti yang sudah menyusun karya tulis ilmiah dan mempresentasikannya dengan baik. Nah, dari Ibu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, dari judul yang Ibu baca, ada sedikit tidak nyambung dengan kalian punya isi. Karena di situ kalian judulnya inovasi biji nangka dalam pembuatan kue brownies. Sedangkan di dalam isinya kalian hanya membahas pembuatan tepung biji nangka, sedangkan browniesnya tidak ada. Terus tiba-tiba kalian sudah mengasih ke responden, sudah merasakan. Terus bagaimana proses pembuatan brownies itu bagaimana? Coba jelaskan sedikit. Untuk bagian pembuatan brownies ini kami Minta maaf kami lupa memasukkannya Ibu ke dalam karya tulis. ya, jadi Ibu minta coba kalian jelaskan sedikit dari pembuatan. Jadi kira-kira di sini kan kalian pembahasan bahwa biji nangka ini menggantikan tepung terigu. Berarti coba kalian jelaskan apakah brownies ini seutuhnya dari biji nangka saja, dari tepung yang dihasilkan dari biji nangka itu, apakah tambahan dari tepung terigu atau tidak? Terus kalian menggunakan apa saja bahan-bahannya? Coba jelaskan sedikit. Jadi di sini awalnya kami melakukan pembuatan tepung biji nangka. Selanjutnya kami akan melakukan brownies. Di sini awalnya tepung terigu dalam pembuatan brownies secara total hanya tepung terigu
Kemudian kami melakukan presentasi dengan 2 presentasi, di mana presentasi yang pertama yakni 60% tepung biji nangka dan 40% tepung terigu. Selanjutnya, pada presentasi yang kedua, kami menggunakan 100% tepung biji nangka. Untuk bahan tambahannya itu dalam pembuatan brownies coklat batang, coklat bubuk kami ganti dengan Dream Bang Bang, telur. Untuk satu adonan itu misalnya 60% tepung biji nangka dan 40% tepung terigu memerlukan telur 1 butir. Selanjutnya mentega itu setengah sendok, minyak 1,5 sendok, gula halus 6 sendok, dan 2 jumput garam untuk membuat brownies. Oke, jadi baik. Kalau itu berarti kalian kasih masukan ke dalam tulisan kalian karena di sini tidak ada, sehingga pembaca bingung ini menjadi rasanya tepung atau brownies karena kalian punya di sini judulnya pembuatan kue brownies dari tepung biji semangka, tapi di sini tidak ada pembahasan brownies di sini, sehingga pembaca juga bingung ini kira-kira brownies ini dari apa, tepung sendiri. Jadi kalian masukkan lagi tambahan itu. Kayak gitu. Nah, proses pembuatan itu juga wajib ada. Karena di sini tiba-tiba responden sudah menyukai di sini. Dia banyak suka, tapi kita browniesnya proses pembuatannya tidak ada di sini ya. Dan tolong ditambahkan. Begitu. Terus perbaiki lagi penulisan agar kalian punya penulisan ini lebih rapi lagi. Karena di situ nanti tabel itu cukup tulis nama tabel, baru di bawah kalian kasih keterangannya, jangan sambung lagi dengan dia punya langsung keterangan. Terus yang terakhir, mohon untuk daftar pustaka, tolong pelajari lagi daftar pustaka, bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang baik dan benar. Karena ini kalian cuma kasih masuk saja. Namun dia punya cara penulisan bukan seperti ini. Oke, dari Ibu itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas masukan dan saran yang diberikan Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mewakili Ibu Agnes, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada penguji 1 Badus dan penguji 2 Ibu Atik yang sudah memberikan masukan dan saran untuk kelompok ini. Semoga kedepannya mereka akan memperhatikan lagi dan memperbaiki sehingga bisa mengumpulkan dengan baik. Mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.